Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan Kubernetes Messenger dengan mungkin skala lebih kecil. Sebelumnya di sini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Secara umum dibagi menjadi deskripsi geometrinya seperti apa, kemudian kasusnya bagaimana, ya misalkan fluidanya berapa, alirannya dan sebagainya. Ini diambil dari penelitiannya Pak Jalal. Kemudian untuk geometrinya nanti didetailkan ya, kemudian meshing, kemudian boundary condition dan profil temperatur setelah setting dan post processing. Mungkin kali ini kita akan berfokus pada geometrinya saja. Oke, di sini saya ambil dari papernya Pak Jalal ya. Ada beberapa Kubernetes Messenger pada paper beliau. Di sini adalah yang kita ambil yang adalah YouTube ya, tipe YouTube. Kemudian menggunakan pipa yang sama ya kan, pipa U, maka bagian inlet dan outletnya pipanya pakai jenis yang sama. Kemudian materialnya adalah polyethylene. Kemudian diameter offsetnya adalah sekian ya, 0,033 meter. Kemudian diameter inner adalah 0,026 meter. Ini untuk diameternya. Kemudian thermal conductivity-nya adalah 0,35 dan pipe distance. Nah, pipe distance itu adalah yang di bagian X ya. Jadi jarak terluar antara pipa pipa bagian luar ya. Itu jaraknya seperti itu. Jadi jarak ini ya, yang X ini. Kemudian di sini akan dibagi menjadi beberapa bagian karena ini adalah tipe vertikal. Jadi alatnya ditanam vertikal. Kemudian di sini ini adalah pipanya, pipa inlet, pipa outlet ya. Kemudian G123 ini adalah lokasi sensornya, yaitu sensor temperatur termokopel. Cuma di sini kita tidak akan membahas ini karena kita ambil datanya salah satu saja. Kemudian di sini nanti jadi di sini ada pipa Kubernetes Messenger, kemudian yang ini adalah pipanya, yang materialnya tadi adalah polyethylene. Kemudian yang di sini adalah yang di dalam lingkaran besar ya. Ini adalah grouting material. Nah, grouting material itu nanti dari ini ya. Jadi nanti grouting material ada ini. Jenisnya adalah pasir silika dengan konduktivitasnya adalah 1,4 ya. Kemudian untuk pile foundation di sini karena tipe vertikal itu butuh dibuatkan semacam casing ya. Nah, casingnya itu dari steel ya. Jadi materialnya adalah steel SS400, diameter offsetnya itu yang diameter ini ya, offset yang bagian luar ini adalah 0,1398, kemudian inner diameternya adalah 0,1298. Jadi ini dan ini. Jadi nanti akan ada pipa sebagai pelindung heat exchanger-nya. Ini sangat umum untuk di penukar kalor yang tipe vertikal. Oke. Kemudian dia juga memiliki konduktivitas thermal seperti itu. Tapi ini nanti kita sederhanakan ya, karena kita kasusnya ada fokus di daerah di dalam pipa. Oke. Kemudian di sini nanti kita ambil sampel ya. Mungkin kita ambil yang kondisi yang ini ya. Ini ada kondisi eksperimentalnya. Pakai start time-nya adalah 24 jam, tapi mungkin kita tidak sampai 24 jam. Yang penting case-nya terlihat nanti apa saja data yang diambil, kemudian terangnya seperti apa. Mungkin sekitar nggak sampai 24 jam flow time-nya. Kemudian temperatur inlet-nya ini adalah temperatur untuk kasus pendinginan ya. Misalkan 27 itu temperatur di outdoor-nya kondensor. 8 ini adalah flow-rate-nya. Ini ambient temperaturnya adalah ini. Tapi ini mungkin tidak kita masukkan dalam parameter simulasi. Kemudian properti tanahnya itu adalah clay, lumpur ya. Clay adalah tanah liat ya. Kemudian sand, pasir sama sandy clay. Jadi tanah yang ada pasirnya, tanah berpasir.
Ini temperaturnya by default ini bikin sama, tapi densitasnya beda-beda. Nah, di sini nanti kita pakai mungkin kedalaman heat exchanger tidak dalam, paling mungkin sekitar domainnya sekitar 2 atau bisa 3, mungkin bisa 3 sampai 5 meter mungkin karena keterbatasan simulasi komputer. Ya, tapi nanti kita tentukan kedalaman berapa yang kita pakai. Jadi tidak semua yang kita gunakan, kecuali misalkan kedalaman tanahnya 20 meter, nanti kita sekian meter tanahnya apa, sekian meter tanahnya apa. Tapi kalau misalkan kedalamannya sekitar 3 meter, biasanya 3 atau 5 meter, biasanya sejenisnya adalah uniform ya, karena tidak terlalu fluktuatif. Ini tanah yang diambil ada di Saga, kota Saga, Jepang. Ini adalah propertiesnya, ada density, specific heat, conductivity, thermal resistivity, dan water content. Nah, di sini yang kita masukkan adalah ini ya, 3 parameter utama: specific heat, conductivity, sama thermal diffusivity. Ini saja ya, density, specific heat, dan conductivity. Thermal diffusivity mungkin ini tidak dimasukkan ya. Sebenarnya ini untuk analisa satu dimensi, tapi untuk simulasi safety tidak kita gunakan. Jadi cuma 3 parameter utama ini. Jadi kita pakai salah satu tanah, nanti tidak kita masukkan. Oke, kemudian untuk karena ini adalah kondisinya transient, jadi kita butuh kondisi mula-mula sebelum air itu masuk ke tanah. Jadi kondisi mula-mula seperti ini adalah initial ground temperature, sumbu X-nya, sumbu Y adalah kedalaman. Jadi kedalamannya adalah kalau di sini terukur sampai mungkin minus 25 ya, sensornya masuknya. Tapi di sini kita ambil salah satu saja. Kemudian ini kebetulan case-nya ada untuk di paper ini ada 3 heat exchanger, tapi di sini kita pakai satu aja untuk case studi. Ini ada tipe YouTube dengan case-nya mungkin yang ini ya, 8 liter per menit ya tuh. Seperti ini. Jadi mungkin kita pakai yang ini. Kemudian kita pakai yang G3 ini ya, G3 ini. Tadi distribusi temperaturnya biar ini bisa diplotkan. Ini ambil salah satu saja, nggak usah semua. Kemudian ini dari ini kita ambil menggunakan software data digitizer. Di sini pakai software data digitizer, bisa Anda googling, Anda nanti ambil lokasi koordinatnya berapa, nanti ini bisa diambil masing-masing titik, nanti bisa kita ekspor ke dalam Microsoft Excel. Dari Microsoft Excel ini nanti kita plottingkan distribusi temperaturnya. Misalkan tapi ini enggak semuanya, jadi saya rapihkan. Jadi misalkan contohnya seperti ini yang ada silang-silangnya seperti ini, tapi kemudian misalkan ketika diplottingkan agak aneh grafiknya, maka kita rapikan. Misalkan kita hapus misalkan data pada lokasi tertentu seperti itu. Jadi ini adalah persamaan polinomialnya, yaitu ini. Nah, ini nanti persamaan distribusi temperatur di dalam tanah. Ini untuk sebagai inisialisasi, dan bisa juga temperatur di daerah jauh dari ground heat exchanger itu sendiri, karena di dalam untuk simulasi nanti itu yang jauh dari alatnya itu nanti kita set adalah konstan temperatur. Nah, temperaturnya itu settingnya seperti ini. Jadi settingannya nanti yang di dalam tanah ya, di dalam domain atau volumenya itu bisa pakai ini. Kemudian untuk yang di di jauh dari bendanya atau di dindingnya itu bisa kita set ini. Tapi ingat ya, ini sumbu Y dan X ini karena ini penamaan saja, karena di dalam Microsoft Excel agak susah ya. Kalau kita bikin fungsi, dia tuh fungsi Y. Jadi tapi di sini kita anggap X itu adalah X itu adalah kedalamannya ini. Tempat ini sebentar ya, ini ya bisa kita plot seperti ini. Tapi mungkin nanti kita sesuaikan ya, kalau misalkan ada kekeliruan plottingannya seperti ini. Nanti yang jelas ini adalah ketika tanahnya kedalaman sekian, itu temperaturnya bacanya sekian, itu yang dimaksud gitu ya. Jadi ini adalah kedalamannya, nanti bisa sesuaikan ya antara kedalaman dengan temperaturnya. Nanti mungkin kalau ada ininya kita sesuaikan lagi. Oke, kemudian ini adalah simulasi domain ya.
Jadi untuk menyederhanakan case-nya, jadi kita tidak simulasikan semua tanahnya. Jadi ground messenger-nya itu kita menggunakan hanya 5 meter radius. Jadi dari benda itu, dari center, kemudian kita bikin radius selama 5 meter. Ini diasumsikan tidak ada disturbance ya, berupa sumber panas yang lain. Kemudian profilnya, ground profile ini kebetulan di Kota Saga adalah 15 meter adalah clay. Jadi mungkin kita akan menggunakan clay ini ya. Jadi kan kedalamannya kita nggak terlalu dalam, simulasinya mungkin sekitar 3 atau 5 meter. Jadi mungkin 15 meter ini clay saja. Nanti di properti cuma clay aja. Kemudian di sini bagian atas ya, atas dari tanah itu kita set adalah uniform temperatur. Kemudian untuk bottomnya ini nanti ini sebenarnya bottomnya bisa pakai constant flux atau constant temperatur, nanti bisa disesuaikan dengan kedalaman tanah itu sendiri. Kemudian bisa kita lihat bahwa temperatur di permukaan itu kalau terlihat dari distribusi tanah ini ya, temperatur yang ada di sini selama 0 sampai atau permukaan tanah sampai 5 meter di sini, itu kita lihat ini fluktuasi profil temperatur itu sangat dipengaruhi oleh kondisi luar ya, di atas ya. Tapi setelah di bawah 5 meter dia kondisinya hampir stabil. Kalau kita lihat ini sekitar 17 Celcius. Oke. Jadi ini diambil datanya dari Kota Saga. Nah, ini kebetulan untuk meshingnya kita pakai seperti ini. Jadi ini adalah groundnya. Kemudian di sini kita pakai symmetry boundary condition, karena di sini biar menyederhanakan simulasi, jadi kita menggunakan simetri saja. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat ini ada YouTube, kemudian ada waternya ya, water, kemudian pasir silika, kemudian steel pipe dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita pilih yang ini saja di bawah. Oke, jadi itu untuk pengenalan case-nya. Nanti kita mencoba tahap berikutnya, yaitu penggambaran geometrinya.